pertama kita menanyakan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersilaturahmi dengan orang tua kita, guru kita, ustaz kita, Ali Yahya Al-Habsyi, Assalamualaikum yang mana hadina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa li ustadina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ila hadhihi yash'uru lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Muhammadina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi Allah yuhibbu darajatihim fil jannah wa yaqulu ya salihim wa salihim wa qurubihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Nabiyil Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala alihi wa qurbihi wa jami'i sahabatina ila al-alamin wa tabi'uhum bi alaihim ajma'in. Allaha ya'budu wa ya'budu wa yusallimu bil jalali wa ala sawarihi wa atwarihi wa abadihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Muhammadina wa qurbatina sayyidil waqti. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الرحمن الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الوالدين ومشايخنا المعلمين وتبلغ عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Semoga Allah masing-masing ثم إلى أرواحهم. Mudah-mudahan hubungan manusia kita dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti teman-teman surga ya Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli
ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan semua para orang tua kita yang ada di hadapan kita, guru-guru kita, Pak Imam, dan semuanya para sesepuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan beliau semua diberi sehat oleh Allah, panjang umur, dan dijadikan semua hajat-hajat yang dikabulkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh taksir masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan antum semuanya. Amin ya rabbal. Dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat majlis pada malam hari ini, zikir Ratib Al-Abbas, salawat yang akan kita bacakan, mudah-mudahan menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dijadikan anak-anak kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, dijadikan anak-anak min ahlil ilm, min ahlil ibadah, min ahlil shalah, min ahli sunnah wal jamaah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit zahiran wa batinan, dijauhkan dari segala macam kemaksiatan zahiran wa batinan, dijadikan anak-anak keturunan yang bisa membahagiakan kita orang tua di dunia, di barzakh, dan juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang sakit diberi sehat oleh Allah. Mari sama-sama kita bersolawat. Kalau bisa adik-adik di depan sini malah bisa semangat. Ya Hanan ya Hanan ya Rahim al-Ihsan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirnya kita di majelis ini tidak ada lain itu karena pemberian taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai antum semua bisa hadir, duduk beriktikaf di masjid ini, berzikir, membaca ratib, bersolawat kepada Nabi, itu dikarenakan kita semua ini adalah orang-orang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi taufik. Apa itu taufik? At-taufik huwa khalqu qudrah ala fi'li ta'ah. Taufik itu artinya Allah menciptakan kemampuan pada hambanya untuk berbuat taat. Itu namanya taufik. Pada malam hari ini kita sama-sama duduk berbuat taat kepada Allah, berzikir, bersolawat. Ini adalah satu ketaatan yang mana ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis-majelis semacam ini, majelis ratib, majelis zikir, majelis yasin, majelis sholawat, itu harus kita istiqomahkan. Harus apa? Harus diistiqomahkan. Kalau kita punya waktu, punya kelonggaran, harus dilonggar-longgarkan untuk bisa hadir di majelis ratib al-Aqras, di majelis zikir, di majelis sholawat. Longgarkan waktu kita untuk hadir di majelis-majelis semacam ini. Hadir, adakan, dukung majelis-majelis khair seperti ini. Karena apa? Siapa orang yang hadir, siapa orang yang mengadakan majelis-majelis semacam ini, berarti dia itu ikut andil di dalam mengamankan daerahnya masing-masing. Ikut andil mengamankan daerah masing-masing. Dikatakan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma min qaryatin aw bati'atin la yuhadu fiha majalisul ilmi aw dzikri illa istahwadha 'alaihi syaitan." Tidaklah satu daerah, satu tempat yang di dalamnya tidak didirikan majelis-majelis zikir, tidak didirikan majelis-majelis ilmu, maka tempat tersebut akan dikuasai, akan dinaungi oleh setan. Mau daerahnya banyak setannya? Kalau nggak mau, mari kita istiqomahkan hadir majelis semacam ini. Kita makmurkan majelis-majelis ratib, zikir, sholawat semacam ini. Karena itu semua adalah benteng daerah kita dari kekuasaannya setan. Kalau setan sudah berkuasa menguasai satu daerah, maka daerah tersebut akan banyak yang namanya permusuhan, banyak pertengkaran. Ya, kemudian ada pencurian, perjudian, narkoba, macam-macam maksiat ada di situ. Dikarenakan dikuasai oleh setan. Yang paling menakutkan adalah dicabutnya iman penduduk setempat. Waliyadu. Oleh karena itu, mari saya mengajak sama-sama untuk kita istiqomahkan majelis-majelis semacam ini, makmurkan, dirikan majelis-majelis ini di mana tempat agar daerah kita itu makmur tempatnya dengan ibadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya nukil ada satu kisah dari kitab Fawaidul Mukhtarah. Di situ qala ahadus shalihin, berkata salah seorang dari orang-orang yang saleh. Di situ beliau bercerita, saya pernah masuk kota daerah yang bernama Basrah. Kota apa namanya? Basrah. Faidah aswaquha mughliqah. Maka dikatakan ketika saya masuk di kota Basrah, itu pasar-pasarnya sepi, tutup semuanya. Tokonya tutup,
malnya tutup, pasarnya tutup, dan juga kampung-kampungnya kosong, sepi, jalan-jalannya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Maka dia heran, dia berkata kepada penduduk Basrah yang ada, yang dia jumpai, dia bertanya, "A'indakum idan la a'rifu?" Wahai fulan, apakah hari ini adalah hari raya? Ya, penduduk Basrah, yang mana saya tidak tahu kalau hari ini hari raya, karena saya melihat toko-toko semua tutup. Apakah ada peringatan hari raya sekarang? Penduduk Basrah pada di mana kok tidak ada semua? Maka dikatakan, walakin Hasan al-Basri fil masjid ya'idun nas. Maka dikatakan, ketahuilah bahwasanya sekarang Imam Hasan al-Basri sedang berada di masjid. Beliau sedang memberikan nasihat kepada penduduk Basrah. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bagaimana penduduk Basrah, mereka semua sangat mencintai majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan daerah kita penduduknya semua senang hadir di dalam majelis-majelis zikir, di dalam majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, "Idza marartum bir riyadil jannah fartahu." Wahai sahabatku, kalau kalian menjumpai taman-taman surga, maka hampiri taman surga itu. Sahabat heran, sekarang kita masih di dunia, kok disuruh masuk taman surga? Apa itu ya Rasulullah taman surga? Wa ma min riyadil jannah ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud dengan taman surga ya Rasul? Maka Rasul berkata, "Hila dzikir." Majlis tempat orang berzikir kepada Allah, majlis tempat orang mencari ilmu, maka itu adalah taman-taman surga. Nah, berarti kita semua ini sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kalau bahasanya sekarang risau hatinya, banyak masalah, maka dia akan pergi ke suatu taman misalnya. Maka dia ketika masuk di suatu taman yang indah, melihat bunga-bunga yang cantik, yang indah, akan merasa tenang hatinya. Betul apa tidak? Tenang hatinya, damai pikirannya. Bahkan masalah-masalah yang ada ini sementara hilang, karena hatinya senang bahagia ketika berada di taman. Nah, majlis-majlis semacam ini adalah taman surga, seperti yang dikatakan Rasulullah. Kenapa taman surga? Karena kita bisa merasakan ketenangan di dalam majlis-majlis semacam ini. Karena kita berkumpul dengan saudara-saudara kita muslim, kita berzikir, bersolawat, maka kita merasakan ketenangan hatinya. Ini adalah taman surga. Dan siapa yang sudah masuk di taman surganya Allah di dunia ini, insya Allah dia nanti akan masuk surganya Allah yang ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan di dalam asar, dikatakan oleh Al-Imam Allah, beliau mengatakan, majlisul zikir yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil ghaflah. Satu majlis zikir yang jenengan adakan, satu majlis ilmu yang dengan dirikan, ya, ada majlis khotib al-atos, ada majlis yasin malam Jumat, ada majlis-majlis semacam ini yang kita dirikan satu saja, itu yukaffiru sab'ina majalisil ghaflah, dapat membentengi dari 70 majlis ghaflah. Majlis ghaflah itu tempat kumpulnya orang-orang yang lupa sama Allah. Ya, di situ mungkin ada perjudian, ada minum-minuman keras. Ada 70 misalnya di daerah kita majlis yang membuat orang lupa sama Allah. Satu saja ada majlis zikir, ini dapat membentengi, akan memberikan pengaruh yang hebat, pengaruh yang baik, sehingga akan merubah daerah tersebut dengan menjadi daerah yang ahli ibadah insya Allah. Maka dari itu kita harus istiqomahkan majlis ini,
kita luangkan waktu kita untuk memberikan keamanan daerah kita, terutama akidah akan hilang. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, "Lau anna thawaba majalisul ilmi bada linnas laqtatalu hatta yatruku bi imaratin imaratuh wa kullu fi suqin suquh." Dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, seandainya pahalanya orang yang menghadiri majelis ilmu itu diperlihatkan oleh Allah, artinya kita bisa melihat pahala yang diberi oleh Allah untuk kita yang hadir majelis ini. Maka kata Ka'ab al-Ahbar, orang yang diperlihatkan pahala orang yang hadir majelis tadi, maka mereka semua akan berebut. Berebut diibaratkan seperti orang yang berperang. Rebutan tadi pahala, begitu besarnya pahala tersebut, dikatakan seperti orang yang berperang. Bukan seperti itu saja, bahkan mereka akan meninggalkan pasar-pasarnya. Jadi kan kalau tahu bisa melihat pahalanya orang yang hadir majelis tadi, ya misalnya kalau orang yang hadir dikasih 1 juta setiap orang, kelihatan pahalanya, pasti dia akan meninggalkan tokonya, meninggalkan pasarnya, akan hadir ke dalam majelis ilmu kalau diperlihatkan. Bahkan mereka mengatakan, bahkan dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kepemimpinan, mereka meninggalkan semua kekuasaannya, kesibukannya, semuanya untuk hadir di dalam majelis ilmu, berebut pahala. Alhamdulillah, malam hari ini kita tidak ada yang berebut. Artinya apa? Pahala yang banyak besar ini hanya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini terus atau sudah? Terus. Saya kira sudah ngantuk sedikit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis semacam ini itu juga disebut obatnya hati. Obat Hati. kita di dalam hidup ini banyak masalah. Mungkin obat. Iya atau tidak? Banyak masalah. Ya. Banyak masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sumpek hatinya. Maka obatnya di mana? Hadir di dalam majelis-majelis semacam ini. Itu menjadi obatnya hati. Maka dikatakan oleh Mathul Musili rahimahullahu ta'ala, Mathul Musili beliau berkata, "Alaisal marid idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa' yamut." Mathul Musili bertanya kepada sahabat-sahabatnya, muridnya, "Wahai murid-murid, apakah kalau misalnya ada orang yang sakit, kemudian dia tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat, orang sakit tadi dibiarkan begitu saja, kira-kira orang tadi hidup atau mati?" Hah? Mati. Mati. Dibiarkan, nggak dikasih makan, nggak dikasih obat, dibiarkan mati. Maka qala kadzalikal qalb idza muni al-hikmah wal ilm salasatu ayyamin yamut. Begitu juga hatinya orang, hatinya kita, ketika 3 hari saja tidak diberikan makanan hati, yaitu ilmu, hikmah, nasihat, 3 hari saja hati tadi tidak mendengar nasihat, tidak mendengar hikmah, tidak mendengar ilmu, hati tadi itu akan mati. Kalau hati sudah mati, otomatis diajak ibadah itu susah, malas, apalagi mau mendengarkan nasihat, isinya marah, macam-macam penyakit-penyakit hati. Dikarenakan hati tadi sudah mati, tidak mendengar hikmah, tidak mendengar nasihat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW itu mensyariatkan untuk umat Nabi Muhammad itu setiap hari Jumat untuk hadir di masjid mendengarkan khutbah Jumat. Hikmahnya apa? Agar seminggu sekali hati-hatinya orang muslim tadi itu diberi makanan. Hatinya orang muslim diberi makanan. Kalau nggak ada Jumatan, nggak mendengar khutbah, habis itu nggak ada majelis-majelis semacam ini di dalam daerah-daerah kita,
otomatis pasti akan rusak mereka semua. Maka akan jauh, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama ini, bermaksiat, berbuat dosa dan lain sebagainya. Oleh karena itu diberi syariat khutbah Jumat agar hati-hati kita ini diberi makanan, yaitu ilmu, yaitu hikmah. Walihada kana Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ada seorang ulama yang bernama Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau itu setiap selesai hadir dari majelis ilmu semacam ini, itu beliau selalu membaca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani. Itu bacanya doa setelah. Heran murid-muridnya, Habib, kok bacanya doa setelah makan? Kan kita setelah ngaji, setelah thalabul ilmi, kenapa baca doanya doa setelah makan? Maka kata Habib tadi, ketahuilah muridku, baru saja kita memberi makan hati kita, memberi makan hati. Dengan makan dohir, makanan apa? Makan batin apa? Tadi nasihat, ilmu dan hikmah. Saking pentingnya, bahasa Jawanya itu saking pentingnya. Kalau bahasa Indonesia apa? Sama ya. Sangat pentingnya menghadiri majelis ilmu, ya. Itu dikatakan di dalam kitab yang saya nukil, yang bagi lil insan an yu'akhir safar itu la darurah li huduri majlisil ilmi. Dikatakan dianjurkan bagi seorang manusia, ya, umatnya Rasulullah, kalau dia tidak punya hal penting yang sekiranya darurat, dia mau pergi, kemudian kok diberi pengumuman di HP, di WhatsApp, hadirilah majelis ilmu, maka tunda dulu perginya. Tunda dulu perginya, safarnya tunda dulu untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Itu saking pentingnya thalabul ilmi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita bisa mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah, mendengarkan nasihat? Tidak ada lain, itu semua dari lisan-lisannya para alim ulama, lisan-lisannya para guru-guru kita, orang tua kita. Maka di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam khasiatnya, di situ dikatakan, walau lam yakun li hudur majlisil ilm manfa'ah siwa nazar ila wajhil alim lakafa. Seandainya hadir majelis ilmu, kemudian di dalam majelis ilmu tadi itu misalnya tidak ada manfaatnya sama sekali, maka cukup dengan kita memandang wajahnya orang alim tadi, itu cukup memberikan manfaat untuk kita. Misalnya hadir majlis kok tidak ada manfaatnya, maka cukup dengan memandang wajah orang alim, wajah ulama tadi, itu cukup untuk kita sebagai manfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang berkunjung berziarah kepada orang alim, maka seakan-akan dia itu berkunjung berziarah kepada Rasulullah. Nah, jaringan harus punya guru, harus punya mursyid yang membimbing, datang kepada mereka. Maka ketika kita datang kepada guru-guru kita, seperti kita ini datang kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang berjabat tangan dengan seorang yang alim, maka dia seperti berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu guru kita salaman, cium tangannya. Nah itu ibaratnya kita mencium tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu adalah warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man jalasa aliman, siapa orang yang duduk dengan orang yang alim, maka annama jalasani. Siapa orang yang duduk bersama tokoh para ulama, para guru, para kiai, maka seakan-akan dia itu duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man jalasani fi dunya, kata Rasulullah, siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, ajlazahullahu ta'ala ma'i yaumal qiyamah fil jannah.
siapa orang yang duduk di dunia dengan Rasulullah, maka seakan-akan dia itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti dia akan didudukkan oleh Allah pada hari kiamat bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ilmu, keutamaan ulama itu banyak sekali tidak terhitung. Nah, terakhir saya akan ceritakan satu kisah keutamaan ilmu dan mencintai orang yang berilmu. Ya, ini keutamaan ilmu dan mencintai orang yang berilmu. Mudah-mudahan dengan kisah ini bisa menjadikan kita itu cinta terhadap ilmu dan cinta kepada orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal. Dikisahkan oleh Ka'ab al-Akbar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, innallaha yuhassibul 'abd fa idza raja'at sayyi'atahu ala hasanatihi yu'maru bihi ilan nar. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu ketika menghisab hambanya, menghisab tahu ya, Allah ketika nanti menghisab hambanya ya pada hari kiamat nanti dihisab kita ini, kalau amal jeleknya itu lebih berat daripada amal baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menarik orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang berat amal jeleknya daripada amal baiknya ini dimasukkan ke dalam neraka. Fa idza dhahabu bihi ilaiha, maka ketika orang yang mau dibawa ke neraka tadi itu oleh malaikat tadi mau dibawa ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, adrik abdi was'alhu. Wahai Jibril, ikuti hambaku tadi yang mau dibawa ke neraka. Ikuti wahai Jibril, ikuti. Nah, kemudian was'alhu, tanya dia. Apa yang ditanyakan? Pertanyaan pertama adalah hal jalasa fil majlis alim fid dunya faghfir lahu bisyafa'atihi. Pertanyaan yang pertama begini. Tanyakan wahai Jibril, apakah orang tadi pernah duduk di majelis ilmu ketika di dunia? Kalau orang tadi itu pernah hadir di majelis ilmu ketika di dunia, maka aku akan ampuni dia dan masuk ke surga. Ditanya sama Jibril, fulan, pernah nggak hadir Rotib Al-Atas? Wah, apa itu Rotib Al-Atas? Tidak tahu, tidak pernah hadir. Oh ya sudah, lanjut masuk ke dalam neraka. Misalnya seperti itu. Maka tapi Allah masih Rahman, Allah masih sayang kepada hambanya, tidak langsung diperintahkan masuk dalam neraka, masih memberi kesempatan lagi. Wahai Jibril, tanyakan hamba tadi, tanyakan wahai Jibril. Pertanyaan yang kedua apa? Salhu hal ahabba aliman. Tanyakan wahai Jibril, apakah hamba tadi ini cinta terhadap orang alim? Banyak, siapa tahu dia suka sama orang alim. Maka ketika ditanya, orang tadi ini tidak suka sama orang alim dan juga tidak mengenal orang alim, disuruh bawa ke neraka lagi. Tapi ketika mau dibawa ke neraka, Allah masih memberi kesempatan lagi. Tanyakan lagi wahai Jibril, hal wafaqa ismahu ismu alim au nasabuhu nasab alim. Tanyakan wahai Jibril, apakah namanya itu sama dengan namanya orang alim, atau nasabnya, ayahnya namanya sama dengan namanya orang alim? Seandainya sama, maka dengan kesamaan namanya dengan orang alim, aku akan ampuni hambaku tersebut. Nah, jadi kalau dengan punya anak itu diberi nama yang baru, yang baik. Namanya orang-orang soleh, namanya orang alim, Imam Ghazali, Syafi'i, Muhammad bin Idris, apalah nama-nama orang alim. Maka dengan nama itu akan menolong anak tersebut. Ketika ditanya sama malaikat, namanya juga tidak sama dengan namanya orang alim. Masih lagi Allah Rahim memberikan pertanyaan kesempatan lagi untuk hambanya mendapat pertolongan. Wahai Jibril,
tanyakan terakhir kepada kita mahalul qiyam asraqal, habis itu ditutup doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi فحين قربا ونوعيها كالحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن من الرحيم وأبطال الوجود الإلهي على أهل الوجود العزيز وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت إلى هذا المسطور ليكون سره كاملا في عالم الظهور نورا باقى كل نور صلى الله عليه وأثبت الحكم والحكمة على من أتم الله عليه النعمة من فواصل الله أن يقدر عنده تعيين ما تعجزا لجلاله والبصر ومشاركتنا في هذا السمات المقدور صلى الله عليه وحضر ربك بالله سيدكم أبيا وسيدكم آسيا وبارك من الخلق عظيم كتب الله له من شرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأنتم الذي رزق الله ولا بدونه وجود هذا الموجود فانفلق صبح الجمال من النور عن العمود وبارز الحامل المحمود وجعل لله بالتعليم والسجود حال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وقريتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جناتك وأمانك وعيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para orang tua kita yang ada di sini, semuanya Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang membalas. Insya Allah nanti kalau saya pas lewat lagi, saya kabari. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi lagi di masjid ini. Amin ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.